ketika negara sudah memberikan perhatian lebih kepada mereka, negara harus tegas dengan mereka. Ketika ada salah, langsung pecat. Pecat, jangan pakai sidang-sidang PTDA, nggak ada itu. Mereka itu godaannya besar karena menghadapi pelaku-pelaku kejahatan. Akhirnya mereka lobby, ya kan, cincai sama seperti misalnya wajib pajak, ya kan? Wajib pajak jadi penanggung makanya pajak. ada gayus tambunan dulu, ya kan? Jadi calon-calon polisi baik yang akpol maupun yang non akpol itu harus benar-benar selektif gitu, harus selektif. Bang Nasir, ada nggak jaminan ketika gaji sudah naik nih, gaji hakim sudah naik kan? Terus mereka langsung, tapi kayak aneh sih, nanti pas gaji biar naik, mereka profesional dikasih gaji kayak tiba-tiba kok sama-sama, Bang? Ya, kan penegak hukum. Makanya saya katakan ketika negara sudah memberikan perhatian lebih kepada mereka, negara harus tegas dengan mereka. Ketika ada salah, langsung pecat. Pecat, jangan pakai sidang-sidang PTDA, nggak ada itu. Itu dia. Kira-kira begitu, itu konsekuensinya, gitu. Sehingga mereka betul-betul. Ya, jadi itu yang harus dilakukan itu. Jadi negara sudah memberikan perhatian, sarana dan prasarana sudah diberikan, kemudian take home pay mereka itu misalnya lebih besar. Jadi mereka merasa diperhatikan oleh negara. Tapi ini nggak berlaku buat perwira yang gajinya udah gede-gede gitu. Ya itu bisa diatur. Tapi mereka masih juga. Karena saya katakan melenceng. Tadi, mereka itu godaannya besar karena menghadapi pelaku-pelaku kejahatan. Nah, pelaku kejahatan kan berusaha bisa terhindar kan? Bisa terhindar dari jeratan hukum. Kan itu kan? Iya, benar. Pelaku kejahatan itu berusaha bagaimana mereka terhindar dari jeratan hukum. Akhirnya mereka lobby, ya kan, cincai sama seperti misalnya wajib pajak, ya kan? Wajib pajak jadi penanggung pajak. Makanya ada gayus tambunan dulu, ya kan? Wajib pajak dia sekian katanya, dia berusaha menghindar. Ya, gimana caranya? Udah main sama oknum sana kan? Akhirnya yang seharusnya 10 disetor 5, ya kan? 5 lagi ya bagi mereka. Lagi. Jadi rentan gitu. Nah, makanya memang kembali kepada self control tadi. Self control dan panutan juga. Panutan. Makanya Pak Kapolri kan pernah bilang ikan busuk itu dari kepala. Dari kepalanya. Sinyal ya, Bang. Iya, sinyal. Ya kan? Nah, jadi itu menunjukkan bahwa memang pimpinan itu harus memberikan contoh yang baik. Tapi memang yang sulit bagi kepolisian saat ini dan mungkin dulu-dulu itu untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, Bang, karena kita tahu ya pada prakteknya banyak sekali kan upaya-upaya dari masyarakat untuk mendapatkan keadilan itu terhambat karena ulah-ulah oknum ini. Nah, itu bagaimana tuh kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan itu, Bang? Ya, sebenarnya mereka kan harus terbuka. Sekarang kan sudah ada undang-undang ya, misalnya kebebasan memperoleh informasi ya. Jadi jadi mereka harus buat kanal ya, harus buat saluran ya, sehingga mereka mudah untuk mendapatkan informasi. Ada nomor misalnya 119 misalnya kan. Tapi ketika dihubungi udah nggak bisa, macam-macam. Nah, ini harus diperbaiki gitu loh. Jadi kalau di Jepang misalnya, ya di Jepang itu ketika misalnya rumah saya, kemudian tetangga saya itu ribut, mungkin dia menghidupkan musik dengan keras-keras sehingga mengganggu. Lalu telepon langsung datang itu. Polisi itu? Ya, langsung datang, kemudian ditegur, ya kan? Nah, kemudian dia bandel lagi, datang lagi. Nah, kalau 3 kali udah dibawa. Tegas tuh ya. Tegas, dibawa. Harusnya begitu. Ya, jadi begitu. Jadi sebenarnya memang kembali lagi ke soal tadi butuh panutan, ya, panutan. Jadi ketika misalnya pimpinan itu memberikan panutan, ya sulit kemudian anggota untuk bisa menolak. Tapi kalau misalnya dia tidak memberikan panutan, ya berlakulah seperti kata pepatah ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sampai yang ke hal-hal kecil tuh reformasinya gimana ya? Kayak misalnya di tingkatan Polsek, Polres, masyarakat mengadu tidak ditanggapi. Kadang dapat di Kementerian Pungli, Bang. Iya, seharusnya memang yang gimana tuh mereformasi hal-hal dari yang terkecil. Iya, makanya tadi kembali soal rekrutmen tadi itu ya. Jadi calon-calon polisi baik yang akpol maupun yang non akpol itu harus benar-benar selektif gitu, harus selektif. Jadi tidak sembarangan karena mereka kan orang pilihan, mereka akan berbaur dengan masyarakat. Makanya saya katakan tadi, ketika aktivitas atau interaksi dengan masyarakat itu semakin besar, potensi terjadinya penyalahgunaan itu juga besar gitu ya. Apalagi misalnya budaya hukum. Sekali lagi saya katakan budaya hukum di tengah masyarakat ini kan masih rendah
ya kan? Nah, jangankan dalam hal yang besar, dalam hal kecil juga begitu. Ya. Ketika terjadi pelanggaran di lalu lintas, jalan raya, ya kan? itu Akhirnya dia. datang duduk udah dan sam, ya kan? itu. Jadi Ruang damai. masyarakat pinter juga dia. Iya, Ya, memanfaatkan. Ya, Iya. masyarakat pinter. Jadi Itu kayak diajarin itulah nggak sih? budaya hukum namanya. Budaya hukum, Itu budaya ya. hukum. Itu budaya hukum, Bang. Budaya hukum. Oh. Jadi budaya hukum masyarakat dia tahu bagaimana caranya menghindar dari jeratan tadi itu, Hukum, menghadapi dari hukum. ketilang ya. Nah, karena dia memang orang pun mau dikasih juga kan. Nah, itu. Oknum itu juga mau dikasih. Ya Uang udah, kopi, akhirnya Bang. Jadi, Bahkan, jadi itu yang terjadi. Iya, betul, Nah, betul. jadi budaya hukum itu ya terjadi itu karena mereka melihat ada peluang. Ada Oh, ada peluang. peluang, Dan diberikan peluang. Diberikan peluang. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Iya, bahkan ya sekarang kan? tuh orang pakai helm bukan karena takut kecelakaan, ada polisi. Terus kalau misalnya naik ojek online pakai helm nggak, Mbak? Ada polisi nggak? Ya, Jam segini udah nggak ada iya, itu gitu budaya kan. Iya. hukum itu Padahal kan itu buat keselamatan. iya, budaya hukum itu bisa dibentuk di jalur pendidikan ya, kemudian di masyarakat, di Oke. rumah Itu begitu. membangunnya, Bang. Tapi kalau yang udah terlanjur nih, Bang, masyarakat sulit nih dapat keadilan. Karena saya juga menjadi saksi ya, beberapa ada orang-orang yang Lapor polisi. lapor anaknya dibully tidak ditangani Iya. gitu kan. Iya, Kasihan aku lihatnya gitu. Iya. Nah, itu gimana? Mereka mau lapor, mereka bukan orang ya mikirnya kan kalau misalnya ngelaporin polisi bisa. Iya, Mana nih? butuh duit banyak, Ya Bang. kan, Ngeri nih, ngeri. Nggak mungkin juga kita habisi satu generasi ini kan. jadi memang saya pernah usulkan dulu ketika Kapolri-nya dijabat oleh Bambang Hendarso Danuri Bambang. ya, BHD. Ya. Saya bilang begini, Pak Kapolri, kalau ada polisi-polisi yang sudah tidak unqualified lagi, Iya. ya tidak memenuhi kualifikasi, ya udah pensiun dinikan aja. Oke. Ya. Jadi pensiun dini kan aja polisi-polisi yang sudah tidak memenuhi kualifikasi lagi. Iya. Kok usah dibiarkan? Karena itu nanti rusak kita. Tapi atasannya tahu nggak sih, Bang, kalau kayak gitu, maksudnya anak buahnya kayak misalnya ada yang ditangkap terus kalau mau bebas bayar sekian gitu. Iya, kadang kan. Apa itu main sendiri, main di bawah tangan? Iya, itu bisa Bisa jadi. terjadi ya. Makanya katakan pengawasan baik internal mau eksternal itu harus kuat sehingga ketika ada polisi-polisi yang sudah tidak memenuhi kualifikasi lagi udah pensiunkan dini saja. Oke. Betul. Ya kan karena masih banyak orang di luar yang mau masuk Polisi. gitu. Betul, Ya. betul, Ya, betul. masih betul. banyak. Jadi jangan ragu gitu. Betul. Jangan ragu. Memang ada kekhawatiran, ya ada kekhawatiran kalau mereka dipensiunkan secara dini, dikhawatirkan mereka nanti bergabung dengan kelompok-kelompok kejahatan, Iya, karena iya. mereka sudah punya ilmu, Oh, iya mereka juga sudah sih. punya pengalaman, jadi agak dilema, ya, Dilema agak juga ya. Gue tahu nih celahnya ya, kan. Nah, makanya di beberapa negara ketika ada polisi-polisi yang bermasalah, mereka dibina dulu. Oh, oke. Dibina semacam di pesantren kan lah. Iya. Dulu juga pernah ada seperti itu ya di sini, tapi nggak berjalan dengan lama gitu. Jadi di beberapa negara itu ketika ada polisi-polisi bermasalah dan masalahnya itu berat, ya memang nggak dipecat, ya tapi dibina lagi, Bina lagi, reorientasi namanya, Iya. di reorientasi, dibina lagi, ya kemudian mereka bertugas lagi, ya. Jadi memang ada situasi dilema kalau mereka misalnya ketika sudah tidak memenuhi kualifikasi lagi, lalu dipensiunkan secara dini. Ntar malah Nah mereka Nggak- ada juga begitu. Ada gabung ke juga. sindikat, Makanya kan, menang tuh sindikat. ya, misalnya ada yang namanya tentara desertir, misalnya Iya, polisi yang dia iya, kesiaran ada di juga. Ukraina kan. Iya, Ya kan Iya. desertir itu mungkin Pecatan itu ya. dia bergabung Iya. ya, apakah dengan kelompok-kelompok teroris Iya, ada atau teori kelompok-kelompok itu. kejahatan gitu kan. Itu akan ada oknum-oknum seperti itu yang kemudian mereka melarikan diri dari Potensi kesatuan. nih, Iya. kan. Nah itu terjadi seperti itu. Ilmunya. Nah jadi sebenarnya sebelum dia desertir ya udah polisi sudah punya Sekolahkan catatan. dulu. Jadi institusi itu sudah punya catatan ini orang-orang yang sudah tidak Iya. memenuhi kualifikasi lagi, ya sehingga dia underperforman itu, Iya. ya. Jadi udah nggak bisa lagi memberikan solusi kepada masyarakat, tidak bisa membangun jaringan di tengah masyarakat, komunikasinya jelek di tengah Iya. masyarakat. Ya udah selesaikan Selesaikan. gitu kan.